Anda kembali di kabar khusus, pemirsa. Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mengusulkan metode ganjil genap dalam penerapan sholat Jumat 2 gelombang. Usulan ini tidak mengikat, pengurus masjid bisa memilih metode lainnya demi menghindari penularan virus corona di dalam jamaah masjid. Dewan Masjid Indonesia terus memantau pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi COVID-19. Banyak masjid yang jemaahnya sholat hingga ke jalan di luar masjid, sehingga berisiko tinggi tertular virus corona karena jalan tentulah tidak steril. Karenanya, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala, mengusulkan sholat Jumat 2 gelombang dengan metode ganjil genap nomor telepon genggam. Bukan berarti Pak JK ingin mengatur sampai bagaimana detailnya ganjil genap, tetapi ini lebih dari itu memang lebih didasarkan atas keprihatinan yang tidak disadari oleh tidak disadari secara kolektif oleh jamaah itu tentang bahaya ini, maka semakin urgen pelaksanaan 2 gelombang itu. Untuk lebih praktisnya mungkin Dewan para DKM dan juga takmir masjid punya cara juga, tapi Pak JK mengusulkan coba aja karena semua orang hampir punya HP, ya itu dengan ganjil genap, tanggal ganjil misalnya gelombang pertama untuk yang nomor HP ganjil, yang nomor genap di gelombang kedua, begitu juga sebaliknya pada tanggal genap, itu nomor HP yang genap di awal begitu. Lalu bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai sholat Jumat 2 gelombang? Maka kita ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan, ini putusan MUI sebelumnya, ya, bahwa sholat Jumat itu hanyalah pada gelombang 1 saja, nggak ada gelombang 2, meskipun ada uzur syar'i. Nah, memang di MUI sebelumnya juga, dia tahun yang setelahnya, menyebutkan boleh fatwa dalam fatwanya itu boleh Jumatan 2 gelombang. Nah, pada berikutnya juga di COVID-19 ini MUI mengeluarkan fatwa di pusat, dan pusat itu berarti berlaku seluruh Indonesia. Sementara kalau DKI hanya berlaku di DKI saja, itu tingkatan pengeluaran fatwa kedaerahan. Kami memutuskan dua pendapat karena memang sama-sama kuat pendapatnya. Pada saat terjadi COVID-19 seperti sekarang, masjidnya tidak memenuhi, maka boleh sholat 2 gelombang sebagaimana ta'addudul Jum'ah, artinya Jumat di masjid, di aula, gitu, dikiaskan ke situ. Yang kedua, pendapatnya tidak boleh sholat Jumat itu 2 gelombang, hanya 1 gelombang. Kalau ketepatan tidak memenuhi tempatnya atau tidak nututin untuk sholat Jumatnya, maka dia sebaiknya sholat zuhur saja. Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai usulan sholat Jumat 2 gelombang ini yang diambil melalui metode ganjil genap lewat nomor handphone? Berikut wawancara kami yang kami ambil dari beberapa warga. Saya sih setuju aja, karena kalau seperti yang di Cut Mutiani minggu lalu itu sampai jauh sana ke belakang. Gitu, jadi emang kalau dibagi 2 ya bagus juga sih. Cuman ya kalau mesti dicek dari nomor HP, agak susah tuh, nanti orang masjidnya siapa yang ngecekin, gitu. Harapannya apa sih Pak terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi ini? Ya kalau memang mesti dibagi 2, ya disosialisasikan aja, tapi nggak perlu dari nomor HP. Jadi kita tahu, oh ini akan 2 kali, terus waktunya juga nggak perlu, sholatnya itu ceramahnya nggak usah terlalu lama. Gitu, paling ya 20 menit udah selesai, jadi udah gelombang kedua bisa jalan lagi gitu. Tanggapannya bagus sih kalau memang diterapkan, kalau memang jemaahnya sampai membludak untuk menghindari perkumpulan yang terlalu membuat resiko tinggi gitu. Kalau soal penggunaan nomor handphone gitu begitu Pak, ganjil genap nomor handphone? Iya, kalau yang digunakan tuh kendaraan ganjil genap, pemerintah itu menghimbau ganjil genap tuh ada dijadwalkan karena supaya untuk mengurangi kepadatan. Tapi kalau ini manusia mau nggak mau ya lewat via telepon, nomor telepon untuk mengurangi ganjil genap itu sendiri. Kalau memang masjid itu jemaahnya meluas untuk menghindari itu, saya rasa cocok, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu ini nomornya Bapak, nomor handphone ujungnya ini ganjil atau genap? Kebetulan saya 2 operator, jadi karena Android sekarang ada 2 nomor, jadi yang ganjil ada, yang genap ada saya.
Kalau begitu setuju nggak nih Pak kalau aturannya ini berdasarkan ganjil genap nomor handphone dan dibagi 2 gelombang? Kalau menurut saya ya untuk mengarah ke protokol kesehatan memang bagus lah social distancing dan pembatasan. Tapi kalau berdasarkan nomor HP kurang setuju ya Mbak. Karena contoh saya sendiri, HP saya nomor saya ada 2, satunya ganjil, satunya genap. Salah satunya dilarang pasti satunya masih bisa berfungsi dong kan gitu.